oleh pemerintah dan akhirnya dari 4 Zulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pula jihad kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Syekh Al-Albani. Berdasarkan hadis tersebut, ulama sepakat dianjurkannya berpuasa selama 8 hari pertama bulan Zulhijjah dan lebih ditekankan lagi pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Diceritakan oleh Al-Munziri dalam At-Targhib bahwa Sa'id bin Zubair, murid terbaik Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak bisa mampu melakukannya. Lalu bagaimana dengan puasa hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah secara khusus? Terdapat hadis yang menyatakan orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah maka baginya pahala puasa 1 tahun. Namun hadis ini palsu sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Al-Jauzi, Al-Mawdu'ah, Asy-Syuyuti, Asy-Syaukani. Oleh karena itu tidak perlu berniat khusus untuk berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah karena hadisnya dhaif. Namun jika berpuasa karena mengamalkan keumuman hadis sahih di atas maka diperbolehkan. Disarikan dari fatwa Yas'alunaka Syekh Madun Affana. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, fikih sunnah kurban sudah kita bahas secara panjang lebar. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan saya pribadi, di mana apalagi sudah ditunjuk misalkan dalam panitia kurban dan ini menjaga kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Juga tentunya selain panitia juga shahidul kurban, apa saja yang harus dilakukan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Tadi sudah kita singgung masalah kulit. Ternyata kulit ini boleh dibagikan kepada kaum orang miskin dan ini bisa dijual. Nanti hasil penjualannya diberikan kepada orang miskin. Ini salah satu untuk menjaga kehati-hatian, dan penjualan ini tidak mewakili bagi shahidul kurban. Ketika sudah diserahkan ke panitia dan panitia menyerahkan lagi kulitnya ke bagi fakir miskin. Nah, kalau seandainya orang miskin tidak ada, mungkin ini bisa dibagikan sesuai dengan kesepakatan mungkin pada para panitia atau yang berhak. Dan ini nanti bisa ditambahkan lagi referensinya. Mudah-mudahan terus kita mencari ilmu, dan ini merupakan bagian dari apa yang kita inginkan, yaitu thalabul ilmi, supaya kita tahu apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat baginda Rasulullah SAW dan tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan mengingatkan bahwa mungkin dalam 5 hari lagi kita akan memasuki bulan ke tanggal 9 atau 10 Zulhijjah, dan bagi yang ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai 10 masih ada kesempatan, dan kalau bisa tanggal 8 dan 9 bisa dilakukan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mengamalkan satu ilmu, dan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi tadi bisa dikasih sama yayasan juga ya? Bisa. Itu jadi juga ya. Boleh. Ya, jadi ya kita nggak bingung nanti. Iya. Maksudnya Boleh diperbolehkan. Sayang itu panitia. Iya sih memang. Tapi kenapa sudah Indonesia? Kita boleh jual, tapi kita panggil dulu ya siapa nih, misalkan ada di sekitar kita misalnya. Kita list nih, misalnya dapat 4, jadi berapa dulunya? Ya, istilahnya tadi kan bisa kepada bisa kepada fakir miskin, bisa juga kepada yayasan gitu kan, misalnya yayasan. Iya, kan tadi ada 2. Kalau dijual hasilnya hasil uang. Nah, cuman kan kemarin kita tahu harga jual kulit berapa duit. Iya. Ke ini ya, ke apa? Terus itu pengepul. Ya. 100.000.
Oh, gimana di bawah 100.000? Satu. Iya. Jadi 50 ya. Hmm, Kambing. Enggak benar, sapi pun Itu sapi ya. Nggak mahal. Nggak seberapa. Kalau kambing itu sekitar 10 ribuan paling tinggi. Iya, Makanya seberapa. kalau dihitung-hitung kan nggak terlalu besar gitu kalau kita ngasih ke orang 20.000 sih, Pak. Ya mudah. Kalau memang mau begitu ya nggak masalah. Iya, Nah, tapi kalau daripada memang dibuang kan. kalau kulit kambing mungkin ya silakanlah kepada jamaah ya, karena kan kategori jamaah juga misalkan yang panitia juga bukan orang kaya juga, Iya, iya kan benar. sederhana lah gitu. Iya. Cuman kalau untuk kulit sapi mungkin, Ah, makanya itu juga jadi persoalan ketika waktu itu bagi-bagi tuh. Yang ini kan merasa waktu kita nilai dia bingung kan, kayaknya gimana nih, kok yang lain minta ini minta itu gak sih, sementara begitu dia maunya boleh, saya bingung juga. Sementara kalau dia kan Bukan konsumsi, dijual ya. Iya, dan itu juga masalahnya. statusnya juga cukup ya kan. Iya. Kalau melihat apa tuntunan tadi kan untuk orang miskin iya, iya. kan Nah, gitu kalau dah. konsumsi sendiri sih